Penjadwalan prosesor FCFS (First Come First Serve) adalah proses penjadwalan di mana proses yang pertama tiba akan langsung dieksekusi terlebih dahulu. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui berapa lama proses keseluruhan. Maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya kita buat kolom berjumlah 27 buah. Proses 1 akan dieksekusi terlebih dahulu dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 0 dan proses 1 jalan sebanyak 5 sesuai dengan burst time-nya. Di sini kita dapat langsung menentukan start time, finish time, dan juga respon time-nya dengan menggunakan rumus FT dikurang AT yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5, maka diperoleh respon time-nya adalah 5. Dapat dilihat kondisi proses 2 dan proses 6 sama-sama memiliki arrival time yang sama yaitu 1, maka dari itu kita tentukan dengan melihat jumlah burst time yang terkecil yaitu proses 2 memiliki proses time terkecil yaitu 3, maka proses 2 jalan sebanyak 3. Di sini kita dapat langsung menentukan start time, finish time, dan juga respon time-nya dengan menggunakan rumus FT dikurang AT yaitu 8 dikurang 1 sama dengan 7, maka diperoleh respon time-nya yaitu 7. Lanjut proses 6 sebanyak 6. Di sini kita dapat langsung menentukan start time, finish time, dan juga respon time-nya dengan menggunakan rumus FT dikurang AT yaitu 14 dikurang 1 sama dengan 13. Maka diperoleh respon time-nya yaitu 3. Selanjutnya proses 5 jalan sebanyak 6 dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 2, maka proses 5 jalan sebanyak 6. Sehingga diperoleh ST14, FT20 dan mencari respon time-nya adalah menggunakan rumus FT dikurang AT. 20 dikurang 2 sama dengan 18, maka diperoleh respon time-nya. Selanjutnya, proses 4 jalan sebanyak 1 dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 3, maka proses 4 jalan sebanyak 1. Dengan menggunakan rumus FT dikurang AT sama dengan 18, jadi respon time-nya adalah 18. Selanjutnya, proses 3 berjalan sebanyak 4. Maka diperoleh ST21, FT25, jadi FT dikurang AT. Selanjutnya yang terakhir dieksekusi adalah proses 7 yang memiliki arrival time 5 dan burst time 2, sehingga proses 7 jalan sebanyak 2. Dan diperolehlah respon time-nya adalah 22. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time, average waiting time. TI jumlah seluruh respon time, TR TI dibagi banyaknya proses. Jadi TI diperoleh 104 ms dan 104 dibagi jumlah semua proses yaitu 7 dan diperoleh 14,85 ms. Yang kedua adalah prosesor PSJF. PSJF atau Primitive Store Test Job Brief merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan feasibility burst time terkecil. Langkah pertama, jumlahkanlah seluruh BT burst time untuk mengetahui berapa lama proses keseluruhan. Maka kita tambahkan semuanya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2, maka hasilnya adalah 27. Setelah itu kita buatlah kolomnya berjumlah 27 buah supaya kita bisa mudah untuk mencari prosesnya nanti. Ya, karena PSJF ini adalah perbandingan, maka kita buatlah tabel perbandingannya, yaitu ini, supaya memudahkan. Nah, selanjutnya adalah pada proses pertama yaitu P1 kita bandingkan burst time-nya kita bandingkan dengan proses P2
di P2. Brustem terkecil akan kita prioritaskan yaitu P2 karena P2 memiliki brustem terkecil. Jadi awal proses pada P2 arrival time-nya 1. Maka P1 ini kita jalankan terlebih dahulu karena dia memiliki arrival 0. Nah, setelah itu karena P1 sudah kita jalankan, maka P1 memiliki sisa BT 4. Ini 4. Nah, setelah itu P2 kita jalankan sebanyak 3 kali karena dia memiliki brustem terkecil yaitu 3. Maka kita jalankan sebanyak 3 ms. 1, 2, 3. Maka setelah itu kita carilah ST dan FT yaitu start time dan finish time. Start time-nya dari 1 dan finish time-nya adalah 4. Maka kita tentukan respon time-nya dengan menggunakan rumus FT dikurang AT yaitu 4 dikurang 1. Maka hasilnya 3. Jadi respon time P2 itu adalah 3. Selanjutnya, brustem terkecil dari semua proses ini adalah P4, yaitu memiliki brustem 1. Maka P4 dapat dijalankan terlebih dahulu, sebanyak 1. Sesuai dengan BT-nya. 1. Nah, setelah itu, start time-nya dan finish time-nya adalah 4 dan 5. Dan respon time-nya yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka respon time P4 itu adalah 2. Maka setelah itu kita lanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu P7. Dikarenakan memiliki brustem terkecil yaitu 2. Maka kita jalankan 1, 2. Dan ST-nya itu adalah 5 dan FT-nya adalah 7. Jadi kita cari respon time dengan menggunakan rumus yang tadi yaitu FT dikurang AT. Jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Maka respon time P7 itu adalah 2. Dikarenakan P1 dan P3 memiliki brustem yang sama yaitu 4 kan P1 tadi ada 4 brustemnya, maka kita lihatlah perbandingan dengan melihat arrival time. Ini arrival time-nya P1 dan P4. Maka yang lebih kecil itu adalah P1. Kita jalankanlah P1 terlebih dahulu sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita menghitung ST dan FT-nya bukan dari 7. Kita menghitung ST-nya dari 0. Kenapa? Karena tadi kita memulai P1-nya itu dari 0. Nah, jadi FT-nya adalah 0. Dan finish time-nya, FT-nya, yaitu 11. Jadi, respon time dari P1 yaitu 11 dikurang 0, hasilnya 11. Maka respon time P1 adalah 11. Selanjutnya, P3 memiliki brustem 4, maka kita jalankanlah sebanyak 4 ms. 1, 2, 3, 4. Jadi, ST-nya adalah 11 dan ST-nya adalah 15. Dan respon time-nya kita gunakan rumus yang tadi lagi, yaitu FT dikurang AT. 15 dikurang 4 sama dengan hasilnya 11. Jadi respon time P3 adalah 11. Oke. Selanjutnya, dikarenakan proses P6 dan P5 sama-sama memiliki brustem yang sama, yaitu memiliki brustem 6, maka kita lihat arrival time-nya lagi, yang paling terkecil, yaitu P6, memiliki arrival time 1.
Maka P6 kita jalankan terlebih dahulu sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita carilah ST-nya, yaitu 15 dan ST-nya 21. Dan respon time-nya adalah 21 dikurang 1 tambah dengan 20. Maka respon time P6 adalah 20. Selanjutnya adalah P5. Karena P5 tidak ada perbandingan, maka kita jalankan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita carilah lagi ST-nya dan FT-nya. ST-nya adalah 21 dan FT-nya adalah 27. Maka respon time P5-nya yaitu 27 dikurang 2 sama dengan 25. Nah, selanjutnya karena sudah kita selesai semuanya ini, kita carilah proses selanjutnya, yaitu mencari turnaround time atau TI dan apparent waiting time atau TR yang memiliki rumus TI yaitu jumlah seluruh respon time. Nah, ini jumlah seluruh respon time-nya kita jumlahkan nanti. Dan TR yaitu rumusnya TI dibagi banyak proses. Nah, banyak proses itu ini, P1 sampai P7. Maka T1 sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2. Hasilnya adalah 74 ms. Dan apparent waiting time-nya yaitu 74 dibagi 7. Nah, ini 74 itu dari sini. Dan 7 ini dari nama proses ini yang tadi. P1, P2, P3, P4, P5, P6, sampai P7. Maka 74 dibagi 7 hasilnya adalah 10,57 ms. Penjadwalan prosesor NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job-First. NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job-First adalah antrian dengan prioritas tanpa preferensi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang paling pendek. Maka makin pendek prosesnya, maka makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, kita jumlahkan seluruh burst time atau BT-nya untuk mengetahui berapa lama keseluruhan proses. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 tambah 2. Maka hasilnya 27. Maka kita buat 27 kolom. Proses yang pertama kali akan dijalankan adalah P1, karena memiliki arrival time terkecil, yaitu 0. Maka P1 kita jalankan sebanyak 5 kali. Proses P1 selesai, maka kita dapatkan start time-nya adalah 0, finish time-nya adalah 5. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time. Finish time-nya 5, arrival time-nya 0. Maka respon time P1 ditemukan yaitu 5. Proses selanjutnya adalah kita cari burst time yang paling kecil, yaitu P4 memiliki burst time terkecil yaitu 1. Maka P4 kita jalankan sebanyak 1 kali. Proses P4 selesai. Setelah kita ketemukan start time-nya 5, finish time-nya 6. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time, yaitu finish time-nya 6, arrival time-nya 3. Maka kita temukan respon time P4 yaitu 3. Proses selanjutnya yang memiliki burst time terkecil adalah P7, yaitu 2. Maka P7 kita eksekusi jalan 2 kali.
Proses P7 selesai telah kita temukan start time-nya 6, finish time-nya 8. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time. Finish time-nya 8, arrival time-nya 5. Maka kita temukan respon time P7 yaitu 3. Proses selanjutnya adalah P2 dikarenakan memiliki burst time terkecil yaitu 3. Maka P2 kita eksekusi jalan sebanyak 3 kali. Proses P2 selesai, telah kita temukan start time-nya 8, finish time-nya 11. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time, yaitu 11 untuk finish time-nya, arrival time-nya 1. Maka kita temukan respon time-nya adalah 10. Proses selanjutnya adalah P3 yang memiliki burst time terkecil. Maka kita eksekusi P3, jalan sebanyak 4 kali. Proses P3 selesai, kita temukan start time-nya 11, finish time-nya 15. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time. 15 dikurang 4 sama dengan 11. Respon time P3 ditemukan yaitu 11. Proses selanjutnya kita cari burst time terkecil. Dikarenakan P6 dan P5 sama-sama memiliki burst time 6, maka kita lihat yang memiliki arrival time terkecil. Didapatkan yang memiliki arrival time terkecil adalah P6, yaitu 1. Maka P6 kita eksekusi dahulu jalan sebanyak 6 kali. Proses P6 selesai. Kita temukan start time-nya adalah 15, finish time-nya 21. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time. Finish time-nya 21, arrival time-nya 1. Maka kita temukan respon time P6 yaitu 20. Proses yang terakhir adalah P5, jalan sebanyak 6 langkah. Maka proses selesai. Selanjutnya kita cari respon time-nya. Maka kita ketahui finish time-nya, start time-nya 21, finish time-nya 27. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time. Finish time-nya 27, arrival time-nya 2. Maka kita temukan respon time P5 yaitu 25. Selanjutnya, setelah semua proses selesai, kita mencari turnaround time dan average waiting time. Jumlah keseluruhan respon time kita jumlahkan telah ditemukan yaitu 77 ms. Maka kita cari average waiting time-nya, nilai respon time dibagi dengan jumlah semua banyak proses. Maka 77 kita bagi dengan banyak prosesnya yaitu 7 sama dengan 11. Maka penjabaran prosesor MPSJF ditemukan yaitu 11 ms. Penjadwalan prosesor HPRN atau High Hertz Penalty Ratio Next. HPRN atau High Hertz Penalty Ratio Next. Proses ini tetap mendahulukan proses yang paling pendek, ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya, yang ditentukan lama waktu antriannya. Langkah yang pertama, jumlahkan seluruh burst time-nya. Untuk mengetahui berapa lama proses keseluruhan, maka kita jumlahkan seluruh burst time-nya. Telah kita temukan seluruhnya yaitu 27, maka kita dapat lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya kita buat kolom sebanyak 27 buah. Proses yang pertama kali dieksekusi adalah P1, dikarenakan memiliki arrival time yang paling kecil yaitu 0. Maka P1 kita jalankan sebanyak 5 kali, sesuai dengan burst time-nya. Proses P1 selesai. Kita temukan start time-nya 0, finish time-nya 5. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time, yaitu 5 dikurang dengan 0. Maka kita temukan respon time-nya adalah 5. Maka P1 selesai. Setelah proses P1 selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya dengan cara mencari rasio penaltinya,
yang paling besar, maka akan dieksekusi terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kita cari waktu sia-sia. Waktu sia-sia kita menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time. Finish time yang digunakan adalah finish time yang sebelumnya, yaitu P1. Maka kita menggunakan finish time dari P1. Rumus untuk mencari rasio penaltinya adalah waktu sia-sia ditambah dengan burst time dibagi dengan burst time. Nah, kita cari waktu sia-sianya. Maka kita temukan waktu sia-sia untuk P2 adalah 4, rasio penaltinya 2,3. P6, waktu sia-sianya 4, rasio penaltinya 1,6. P5, waktu sia-sianya 3, rasio penaltinya 1,5. P4, waktu sia-sianya 2, rasio penaltinya 3. P3, waktu sia-sianya 1, rasio penaltinya 1,2. P7, waktu sia-sianya 0, rasio penaltinya 1. Nah, dari rasio penalti yang semua proses kita cari, maka yang jalan duluan adalah P4 karena memiliki rasio penalti terbesar, yaitu 3. Maka P4 kita jalankan sebanyak 1. Proses P4 selesai, maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time. Finish time-nya 6, arrival time-nya 3. Maka respon time dari P4 adalah 3. Proses P4 selesai. Selanjutnya dengan cara yang sama, untuk mengetahui yang mana jalan duluan, kita cari rasio penaltinya dengan menggunakan rumus untuk waktu sia-sia finish time dikurang dengan arrival time, rasio penalti waktu sia-sia ditambah dengan burst time dibagi dengan burst time. Kita temukan waktu sia-sia P2 adalah 5, rasio penaltinya 2,6. P6, waktu sia-sianya 5, rasio penaltinya 1,8. P5, waktu sia-sianya 4, rasio penaltinya 1,6. P3, waktu sia-sianya 2, rasio penaltinya 1,5. P7, waktu sia-sianya 1, rasio penaltinya 1,5. Nah, di sini waktu sia-sianya kita menggunakan finish time terbaru, yaitu 6. Finish time dari P4. Dari rasio penalti yang sudah kita cari, maka proses yang jalan duluan adalah P2 karena memiliki rasio penaltinya yang terbesar, yaitu 2,6. Maka P2 kita jalankan sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita dapat menemukan start time-nya 6, finish time-nya 9. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time. Finish time-nya 9, arrival time-nya 1. Maka kita peroleh respon time-nya adalah 8. Nah, proses selanjutnya kita cari rasio penalti dan waktu sia-sianya menggunakan rumus untuk waktu sia-sianya finish time dikurang dengan arrival time. Untuk finish time-nya kita menggunakan ini, finish time dari P2 yang terbaru. Maka kita temukan P6 waktu sia-sianya 8, rasio penaltinya 2,3. P5 waktu sia-sianya 7, rasio penaltinya 2,1. P3 waktu sia-sianya 5, rasio penaltinya 2,2. P7 waktu sia-sianya 4, rasio penaltinya 3. Nah, yang jalan duluan adalah 3. Rasio penalti yang terbesar adalah 3, maka P7 jalan sebanyak 2 kali. Proses P7 selesai. Kita temukan start time-nya 9, finish time-nya 11. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time. Maka kita temukan finish time-nya 11 dikurang dengan arrival time-nya 5, maka respon time-nya adalah 6. Nah, di sini kita lanjut mencari waktu sia-sia proses P6, P5, P3 dengan menggunakan rumus untuk waktu sia-sianya FT dikurang AT, rasio penaltinya waktu sia-sia ditambah dengan burst time dibagi dengan burst time. Maka kita dapatkan rasio penalti terbesar adalah P3, yaitu 2,75. Maka P3 kita jalankan.
Proses P3 selesai. Kita temukan start time-nya 11, finish time-nya 15. Maka kita cari respon time-nya dengan rumus finish time dikurang dengan arrival time, yaitu 15 dikurang 4, maka respon time-nya kita temukan yaitu 11. Selanjutnya kita cari lagi rasio penaltinya dan waktu sia-sianya. Kita temukan rasio penalti terbesar adalah P6, maka P6 kita jalankan karena memiliki rasio penalti terbesar yaitu 3,3. Nah, di sini kita temukan start time-nya adalah 15, finish time-nya adalah 21. Nah, kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time, yaitu 21 dikurang dengan 1, maka kita temukan respon time-nya, yaitu 20. Nah, proses yang terakhir adalah P5. Oke, lalu kita jalankan sebanyak 6 kali. Di sini kita temukan start time-nya 21 dan finish time-nya 27. Maka kita cari respon time-nya dengan menggunakan rumus finish time dikurang dengan arrival time. 27 kita kurang dengan arrival time yaitu 2, maka kita temukan respon time-nya 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya kita cari turnaround time dan average waiting time-nya. Proses kita jumlahkan keseluruhan respon time-nya, yaitu kita dapatkan ini respon time-nya, kita jumlahkan seluruhnya. Kita dapatkan ini adalah 78 ms. Untuk average waiting time-nya, 78 ms ini dibagi dengan jumlah banyak prosesnya, yaitu 7. Maka kita temukan untuk proses HPRN ini 11,14 ms. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor round robin. Prosesor round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang pada saat itu. Di sini menggunakan kuantum 2 yang artinya akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan kemudian sisanya mengantri. Langkah pertama adalah menjumlahkan burst time atau BT untuk mengetahui berapa lama proses keseluruhan. 5 ini burst time-nya. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya kita buat kolom berjumlah 27 buah. Yang proses pertama kita eksekusi adalah proses P1. Proses P1 berjalan sebanyak 5 milisecond. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan sebanyak 2 milisecond. Dan sisanya mengantri. Sisanya adalah 3. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 3 milisecond. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya mengantri. Dan sisanya adalah 1. Selanjutnya adalah proses P6. Proses P6 sebanyak 6 milisecond. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan sebanyak 2 milisecond. Sisanya mengantri. Dan sisanya adalah 4. Ini. Sisanya 4. Berjalan 2 milisecond. Setelah itu lanjut proses P5. Proses P5 memiliki sebanyak 6 milisecond. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan 2 milisecond. Dan sisanya mengantri. Sisanya adalah 4. Proses selanjutnya adalah P4, berjalan sebanyak 1 milisecond karena hanya memiliki burst time 1, maka akan berjalan sebanyak 1 milisecond pada proses ini P4 selesai, maka kita tentukan respon time-nya. Ini saya tidak ada atau habis. Selanjutnya kita tentukan respon time P4 dengan rumus Ft dikurang At. Ini dia, Ft, start time-nya 8, Ft-nya 9. Ft dikurang At.
9 dikurang 3 sama dengan 6, sehingga respon time P4 adalah 6. Proses selanjutnya yang kita eksekusi adalah P3. Ini P3 jalan sebanyak 4 ms. Karena memiliki kuantum 2 maka hanya akan berjalan sebanyak 2 milisecond saja, sisanya mengantri. Ya, sisanya adalah 2. Proses selanjutnya yang kita eksekusi adalah proses P7. Jalan sebanyak 2 milisecond. Dikarenakan memiliki burst time yang sama dengan kuantum, maka P7 selesai. Selanjutnya kita cari respon time-nya. Ini dia, hasilnya adalah 0. Ini dia. Start time-nya 11, finish time-nya 13. Jadi finish time dikurang arrival time 13 dikurang 5 sama dengan 8. Sehingga respon time P7 adalah 8. Selanjutnya kita kembali ke proses awal, yaitu P1 jalan sebanyak 3 milisecond. Dikarenakan menggunakan kuantum 2, maka P1 berjalan sebanyak 2, sisanya mengantri. Ini ya, sisanya 1. Proses P2 selanjutnya adalah proses P2, yang mana sisa burst time-nya adalah 1, sehingga berjalan sebanyak 1 milisecond. Maka proses P2 selesai. Selanjutnya kita cari respon time-nya. Ini dia. Start time-nya 15. Start time-nya 2, maaf. Dan finish time-nya 16. Jadi 16 dikurang 1 sama dengan 15. Proses yang berjalan selanjutnya adalah P6. P6 berjalan sebanyak 4 milisecond. Karena menggunakan kuantum 2, maka berjalan sebanyak 2 milisecond, sisanya mengantri. Ini sisanya adalah 2. Proses yang berjalan selanjutnya adalah P5. P5 jalan sebanyak 4 milisecond. Dikarenakan menggunakan kuantum 2, maka berjalan sebanyak 2 milisecond, sisanya mengantri. Jadi sisanya adalah 2 juga. Karena ini sudah habis, jadi di sini tulis 0 atau sudah habis ya. Proses yang berjalan selanjutnya adalah P3. Sini P3 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sudah tidak memiliki sisa burst time lagi, maka proses P3 selesai. Selanjutnya menentukan respon time-nya. Ini dia, respon time-nya adalah 22 dikurang 4 sama dengan 18. Di sini. Proses selanjutnya adalah P1, memiliki sisa burst time 1, maka berjalan sebanyak 1. Ini sisanya 1 milisecond. Jadi proses P1 telah selesai. Selanjutnya kita tentukan respon time-nya. Ini dia. 23 dikurang 0 sama dengan 23. Jadi sisanya sudah habis. P2 juga sudah habis. Proses selanjutnya adalah P6. Proses P6 berjalan sebanyak 2 ms dan sisa burst time-nya habis, maka proses P6 selesai. Selanjutnya kita cari respon time-nya. Sini sudah habis 0. Respon time-nya adalah 25 dikurang 1 sama dengan 24. Ini. Proses selanjutnya adalah P5. P5 jalan sebanyak 2 milisecond dan sisa burst time-nya habis, maka proses P5 selesai. Dan kita cari respon time-nya. Itu dia. Selanjutnya kita tentukan respon time-nya dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Maka sehingga respon time P5 adalah 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. TI itu adalah jumlah semua respon time. TR adalah TI atau banyaknya proses. Jadi TI sama dengan 23 tambah 15 tambah 24 tambah 25 tambah 6. Ini TI ini 23 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 8 sama dengan 119 ms. Average waiting time-nya 119 dibagi 7.
ini banyaknya proses sama dengan 17 milisecond.